Shalom, selamat pagi. Nama saya Esther Tangkere, kelas 10 IPS 1. Saat ini saya akan menjelaskan tentang peradaban dunia. Di sini dijelaskan bahwa peradaban awal dunia muncul pertama kali di Mesopotamia Hulu. Jadi, kalian bisa mencari di mana letaknya Mesopotamia Hulu atau sejarahnya mungkin yang terdapat di media sosial ataupun di sumber manapun. Itu bisa kalian dapatkan dan kalian bisa melihat letaknya atau wujudnya itu seperti apa ya. Dan selanjutnya di sini menjelaskan bahwa dengan peradaban Mesir di lembah sungai Nil pada tahun 3300 tahun sebelum Masehi. Itu juga kalian bisa lihat di media sosial atau di sumber manapun. Kalian bisa melihat gambarnya yang ada dan sedikit penjelasannya yang lebih jelas ya. Dan di sini juga menjelaskan bahwa pertama kali muncul peradaban awal dunia yaitu di Mesopotamia Hulu ini, yaitu tempat pertama kali peradaban awal dunia muncul. Dan menurut KBBI, peradaban awal dunia itu yaitu kemajuan atau sebuah perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun. Jadi peradaban itu adalah perkembangan yang terjadi atau kemajuan yang terjadi dalam kehidupan manusia ya. Dan di sini saya mendapatkan 8 peradaban dunia yang berpengaruh bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia ya. Di sini saya mendapatkan yang pertama yaitu peradaban Yunani. Peradaban ini dikenal dengan peradaban Yunani kuno dan pada abad 8 sampai 6 sebelum Masehi, lalu berakhir pada zaman kuno dan dimulainya abad pertengahan awal yang mencapai puncak pada periode Yunani klasik. Dan peradaban ini memberikan pengaruh pada bangunan-bangunan di Indonesia seperti museum dan gedung-gedung pemerintah, seperti gedung-gedung pemerintah misalnya yaitu Istana Presiden atau gedung-gedung bersejarah yang terdapat di manapun yang berkaitan lah dengan peradaban Yunani ini ya. Dan selanjutnya yaitu peristiwa tukar cincin juga sangat berpengaruh oleh peradaban Yunani kuno ya. Di sini saya hanya mendapatkan penjelasan ini dalam peradaban Yunani, yaitu peradaban Yunani kuno. Dan yang kedua yaitu peradaban yang kedua yaitu peradaban Romawi kuno. Beberapa pengaruh peradaban Romawi terhadap peradaban Indonesia adalah perayaan Tahun Baru yang di Romawi merupakan upacara penyembahan terhadap Dewa Janus. Dalam mitologi Romawi, Dewa Janus menggambarkan dewa yang memiliki dua wajah. Dan Janus digambarkan dewa yang mitologi Romawi. Yang satu menghadap ke masa silam dan yang satu menghadap ke masa depan. Jadi Dewa Janus itu memiliki dua tatap muka. Yang kedua tatap muka itu berbeda-beda posisi, yaitu yang di sebelah kiri menghadap ke masa lalu dan di sebelah kanan menghadap ke masa depan. Itu informasi yang saya dapatkan dan bisa saya jelaskan saat ini. Dan selanjutnya yaitu yang satu menghadap ke masa silam itu merupakan menceritakan masa lalu dari kehidupan manusia. Sedangkan yang menghadap ke masa depan yaitu menceritakan masa kini atau memproses suatu sejarah. Dan yang diterapkan juga di sini yaitu di Indonesia juga diterapkan setiap hari Minggu adalah libur. Dan di sini dijelaskan bahwa di dalam peradaban Romawi kuno
bahwa hari Minggu adalah penyembahan dewa matahari. Dan yang ketiga yaitu di sini menjelaskan bahwa yang ketiga adalah peradaban Mesir atau lembah Sungai Nil. Di sini menjelaskan, apakah kalian tahu tulisan Latin yang kita gunakan itu merupakan pengaruh peradaban Mesir oleh bangsa Romawi yang akhirnya diterapkan di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Pembangunan Candi Borobudur juga terinspirasi dari pembangunan piramid di Mesir. Jadi terinspirasi juga. Pasti kalian semua tahu piramid yang terbangun di Mesir ya. Jadi mereka terinspirasi dari bangunan tersebut. Dan di sini juga menjelaskan Candi Borobudur juga ada menyolok sekali di Indonesia, yaitu tempat wisata orang-orang asing juga datang dan melihat sejarah yang ditinggalkan, beberapa tulisan juga, dan juga sejarah-sejarah yang ada ditetapkan di sana ya, dan bisa diketahui oleh semua kalangan dan semua yang berkunjung di Candi Borobudur tersebut. Dan di sini juga menjelaskan, itulah mengapa Candi Borobudur dijadikan salah satu situs keajaiban dunia, karena adanya perpaduan budaya asing dengan budaya asli. Jadi di sini menjelaskan seperti itu ya, peradaban Mesir atau lembah Sungai Nil. Dan yang keempat yaitu peradaban Sungai Mekong. Peradaban Sungai Mekong ini yaitu penduduk aliran Sungai Mekong, yaitu penduduk ras Papua, Mongoloid, Australoid, dan Melanesoid yang bercampur sehingga melahirkan penduduk Melayu. Dan di sini juga menjelaskan dengan kulit sawo matang yang merupakan sumber peradaban tersebut sangat mempengaruhi peradaban, yaitu adanya kapak Sumatera pada ras Papua Melanesoid, zaman Neolitikum dengan adanya persebaran kapak lonjong oleh ras Papua Melanesoid. Dan selanjutnya yaitu peradaban Cina atau lembah Sungai Kuning atau juga bisa disebut Huangho. Dalam perkembangannya, peradaban Cina ditandai dengan berdirinya beberapa destinasi, yaitu destinasi Hasia, Shang, Chuo, Qin, Han, Sui, Tang, Sung, Mongol, Ming, dan juga destinasi Manchu. Beberapa destinasi tersebut berperan penting dalam mempengaruhi peradaban di Indonesia, dan juga mereka saling berkaitan ya. Selanjutnya juga di sini dijelaskan peradaban yang keenam, yaitu peradaban lembah Sungai Gangga. Peradaban lembah Sungai Gangga bisa dikatakan sebagai awal mula masyarakat Indonesia mengenal ajaran agama Hindu. Jadi peradaban lembah Sungai Gangga ini yaitu pertama kali masyarakat Indonesia mengenal agama Hindu ya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa agama Hindu sendiri adalah agama yang dianut oleh bangsa Arya yang mendukung peradaban satu ini, yaitu peradaban ini didukung oleh bangsa Indonesia dan diterima di Indonesia, yaitu banyak orang-orang yang beragama Hindu yang tinggal di Indonesia ya. Di sini juga dijelaskan bahwa peradaban yang ketujuh yaitu lembah Sungai Indus. Pasti kalian yang mendengar Sungai Indus ini, yaitu kalian juga mengetahui ya, kalian yang telah belajar sejarah peminatan, kalian pasti tahu dan mengenal apa ini Sungai Indus. Sungai Indus ini adalah tempat atau jalan persebaran
bangsa Arya dan Dravida ke Indonesia. Dan Sungai Indus ini sangat dikenal karena lewat sejarah yang ditemui dan dikenal oleh semua orang ya. Pasti yang sudah belajar secara minat, pasti kalian mengetahui apa itu Sungai Indus ya, dijelaskan oleh guru yang ada ataupun kalian bisa mencari pengertiannya lewat media sosial ya. Penduduk asli di masa peradaban ini adalah bangsa Dravida yang juga meninggalkan beberapa benda-benda bersejarah seperti tembikar, artefak, diriuk, perhiasan dari logam, hingga peralatan makanan. Jadi mereka meninggalkan beberapa benda-benda bersejarah ya, benda-benda bersejarah. Dan selanjutnya di sini menjelaskan bahwa pengaruh peradaban ini pada peradaban masyarakat Indonesia antara lain upacara adat yang menggunakan menyansaji, perhitungan hari upacara kematian, dan penggunaan bahasa Sanskerta. Jadi pada masa itu mereka menggunakan bahasa Sanskerta ya, yang pastinya karena ini adalah sejarah yang diterangkan lagi untuk kita ketahui ya. Dan selanjutnya dijelaskan di sini, selain itu adanya penggunaan batu nisan dengan ornamen India pada makam raja-raja Islam. Jadi ada ornamen-ornamen India yang digunakan pada saat pemakaman raja-raja Islam. Dan selanjutnya peradaban yang ke-8 yaitu peradaban lembah sungai Eufrat dan Tigris. Pasti kalian sudah mendengar ini ya, kalau kalian belajar di sekolah sejarah minat, kalian pasti tahu sungai Eufrat dan Tigris. Kalian sudah mendengar tempat tersebut ya, atau disebut dengan Mesopotamia. Di sini menjelaskan bahwa wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Irak merupakan wilayah peradaban Mesopotamia Hulu atau Mesopotamia kuno. Peradaban ini adalah peradaban yang sampai sekarang membuat takjub para sejarawan. Jadi peradaban ini membuat takjub para sejarawan yang ada ya. Dan di sini menjelaskan peradaban Mesopotamia yang juga merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Terletak di wilayah perlembahan antara dua sungai Tigris dan Eufrat. Peradaban ini mampu mempengaruhi peradaban masyarakat Indonesia. Jadi peradaban ini mampu mempengaruhi peradaban masyarakat Indonesia ya tentunya. Dan selanjutnya juga di sini menjelaskan bahwa yaitu terletak di wilayah perlembahan antara dua sungai Tigris dan Efrat. Peradaban ini mampu mempengaruhi angka keberuntungan atau angka kesialan, dan mereka mempercayai akan upacara dalam agama Kristen seperti proses contohnya dalam agama Kristen yaitu seperti proses pembaptisan seseorang ya di gereja ataupun di pantai yang dilakukan sebagai kepercayaan kita umat Kristen. Yang pastinya kita juga warga SMA Kristen 2 Binsus Tomohon adalah warga Kristen ya. Dan selain itu kalian bisa lebih memahami dan lebih mematangkan lagi semua peradaban yang terdapat dalam khususnya masyarakat Indonesia atau peradaban yang ada di dunia. Itu sangat penting untuk dipelajari dan diketahui, karena dengan lewat kita mempelajari itu, kita bisa menceritakan itu atau kita publikasikan kepada semua orang atau kepada saudara-saudara kita, agar supaya mereka juga mengetahui apa yang kita pelajari ya, dengan adanya pelajaran sejarah ini ya. Sejarah pasti
kita akan mengetahui masa lalu ya, dan menceritakan sejarah-sejarah tersebut kepada orang lain agar supaya mereka mengetahui juga ya, tentunya dengan contohnya itu berdirinya bangsa kami, bangsa Indonesia, yaitu sejarahnya seperti apa begitu. Jadi kita bisa menjelaskan ya kepada semua kenalan atau kerabat kita bisa menjelaskan semuanya itu. Itulah 8 peradaban yang sangat berpengaruh bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Jadi yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia yaitu ada 8 peradaban ya, yaitu peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi kuno, peradaban Mesir di lembah Sungai Kuning, dan peradaban Sungai Mekong, peradaban Cina atau lembah Sungai Kuning atau Hoangho, peradaban lembah Sungai Gangga, peradaban lembah Sungai Indus, dan peradaban lembah Sungai Efrat dan Tigris. Pasti kita akan lebih mengetahui juga, bisa dicari dimanapun dan dipelajari agar supaya lebih mengetahui lagi peradaban atau kemajuan yang terdapat di dunia atau khususnya di Indonesia ya. Kalian bisa mencari tahu itu ya, dan kalian juga harus lebih banyak belajar di rumah, melakukan tugas dengan baik. Di tugas ini juga saya memerlukan kritik atau saran yang diberikan dari ibu guru. Mungkin masih banyak kesalahan atau kekurangan yang saya jelaskan di sini, tapi saya memerlukan kritik dari guru, khususnya guru sejarah peminatan ya. Saya sangat membutuhkan kritik dan saran dari ibu agar supaya kedepannya lebih baik lagi untuk membuat tugas seperti PowerPoint, Word atau video presentasi ya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang awal Mesopotamia Hulu pada 3.500 tahun sebelum Masehi. Jadi peradaban awal muncul pertama kali itu di Mesopotamia Hulu. Jadi awalnya itu sejarah muncul di Mesopotamia Hulu ya. Jadi di Mesopotamia Hulu itu mereka sedang mengerjakan sesuatu hal untuk untuk dikemukakan ya. Dan di sini juga menjelaskan bahwa peradaban itu adalah sebuah kemajuan yang terdapat, dan peradaban itu harus kita kembangkan dan selalu kemukakannya tentunya, agar supaya dimanapun sejarah-sejarah tersebut akan kita ketahui ya tentunya. Dan di sini juga menjelaskan bahwa kita harus lebih mengenal dan mencari tahu peradaban atau kemajuan yang terdapat dalam negara kita, khususnya negara Indonesia, ataupun sejarah yang terdapat di dunia. Di sini juga menjelaskan peradaban ini mulai dari periode pada tahun 3.500 tahun sebelum Masehi, yaitu mulai dari Mesopotamia Hulu. Dan di sini juga menjelaskan bahwa peradaban tersebut dikemukakan para tokoh-tokoh, yaitu peradaban itu harus dikembangkan dan selalu
dikemukakan ya, agar supaya bisa diketahui oleh kita semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, hanya ini yang saya mampu untuk sampaikan dan saya kemukakan ya, karena di sini saya hanya menerangkan apa yang saya ketahui. Saya juga harus mempelajari lebih banyak tentang peradaban dunia dan juga khususnya peradaban yang terdapat di Indonesia. Saya juga harus belajar banyak dan lebih mengetahui agar supaya bisa menerangkan lebih baik lagi. Terima kasih.